Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya, nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo, buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya, nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang tuh ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif, dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten, tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja, gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh jadi wali kota. Terus Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini kita akan membahas seputar komentar-komentar netizen. Di sini ya teman-teman, terdapat komentar netizen seperti, sudahlah, sudah jelas pelangak-pelongo, nggak becus kerja, segera makzulkan wapres kayak gini, bikin malu dunia. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, manusia nggak ada guna buat rakyat Indonesia, itulah politik dinasti yang buat negara ini tidak pernah maju. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, permasalahan di semua sektor di negeri ini asal dan sumbernya semua dari Jokowi. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar, tanpa dipermalukan juga si Gibran emang udah malu-maluin. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, saya suka presenter lucu, cerdas dan menggemaskan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, cek status sekolah ijazah SMA-nya tuh wapres sama saja kayak Mr. Jack. Ya.
di sini juga teman-teman terdapat komentar. Pejabat sekarang hanya omong-omong, akhirnya hanya sebagai olok-olok rakyat, bohong sudah menjadi hal yang biasa. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Sepenggal pun yang ada yang nggak memilih Gibran karena curang aja, pelangak-pelong itu lolos. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, betul pelangak pelongo cuma merampok kerjaan ibu PKK, bansos nijo banjir, bagi-bagi skincare anak SMP, nggak ngerti ini kerjaan wapres. Astagfirullahalazim, ini negara dah kayak dah kacon, malu sama dunia, tapi ya sih nggak punya malu. Itu bapaknya 10 tahun presiden masih belum kenyang korupnya. Minta ampun, semoga ada keadilan dari Allah buat rakyat kecil. Pendidikan yang pada hak jelas, sementara rakyat yang kuliah mati-matian mahal nggak ada kerjaan. Yang ini kere munggah balik. Benar ini negara surganya buat koruptor dan kriminal yang dilindungi hukum dan kekuasaan rakyat Solo aja jijik. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, waspada Termul dan para penjilat tembok. Ratapan Mulyono sedang bergerak untuk menggoyangkan pemerintah demi si dungu berkuasa. Ya, di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, saya sangat tidak rela kalau melihat para perwira TNI harus beri hormat kepada anak ingusan yang merusak tatanan kenegaraan Indonesia. Saya sangat berharap ada gerakan untuk mengembalikan kebenaran dan keadilan di negara tercinta ini. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, jika setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum, maka Jokowi harus diproses, dihukum atas kebohongan dan tipu-tipunya selama ini, seperti kasus SMK karena WOS dan kasus ijazah palsu. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, rakyat hanya bisa keluh kesah, rakyat cerdas harus bisa berpikir cara melawannya, harus bisa menang dan selamat bangsa ini yang sudah rusak oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Gibran. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, wapres Gibran, dosa apa negara ini punya wapres seperti ini, astagfirullahalazim. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar yang jelas, tolong jangan buat rakyat kesal, katanya Indonesia kaya kok rakyatnya dibuat sakit terus oleh pejabat yang gila hormat. Ya, di sini teman-teman dapat komentar, kuncinya Kapolri segera diganti, termasuk semua lettingnya 91 dilangsirkan ganti Kapolri yang sudah Gang Solo, sehingga penegak hukum untuk Jokowi bisa terlaksana. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kapanlah negara ini mau maju jika syarat untuk memimpin negara terbesar ini diseleksi dengan cara yang tidak ketat, seperti pendidikan, kompeten apa tidak. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, nggak usah dipermalu juga, dia udah malu-maluin pejabat yang ketahuan punya ijazah palsu kemarin aja dihukum loh, kok Jokowi masih bebas. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, kapasitas bicara wapres sudah menjadi rahasia umum, bisa diukur sangat dangkal, tidak bermakna. Ya, di sini juga teman-teman terdapat seputar komentar, ahli pidato, AI dan kodifikasi ternyata hanya anak idiot yang punya ijazah hasil modifikasi. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, tunggu saja azab dari anak bapak dan pamannya. Saya yakin hukum karma akan berlaku buat satu keluarga. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, Samsul lama-lama kena mental. Saya yang bodoh juga bisa lihat itu bukan foto Jokowi. Kalau mau selesai masalah datanglah ijazah asli, sudah selesai. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, tak ada orang dukung Gibran pemilu 2024, paslinya Gibran kalah telat, yang menang Pak Anies 57,34%. KPU Jokowi Prabowo berpakar tukar angka putusan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, gue pingin lihat beliau hadir di acara Anak Cerdas Indonesia. Apa solusinya untuk menghadapi pengangguran yang ada? Ya, di sini juga teman terdapat komentar, inilah kalau buah belum matang, yang dikasih karbit rasanya pun hambar dan gak enak-enaknya. Begitulah wapres Indonesia memaksakan kehendak dipaksakan oleh bapaknya untuk jadi wapres Republik Indonesia, membanggakan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, sangat memalukan wapres pelangak pelongo, kasihan kaum Indonesia, banyak orang cerdas di negara ini. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, mau pelangak pelongo kok jadi wapres, tapi kok nggak
dimakzulkan ijazahnya palsu kagak ada, bisa diadili. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.